Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Ari di sini dan kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang pecahan. Nah, kita tahu pecahan ini akan masuk menjadi salah satu soal dalam ujian sekolah nanti. Jadi kita harus paham nih. Sebelum masuk ke contoh soal, Bapak akan sedikit menjelaskan tentang jenis-jenis pecahan yang mungkin saja keluar pada saat ujian nanti. Yang pertama ada pecahan biasa. Pecahan biasa itu yang seperti ini. A per B. Nah, A itu sebagai pembilang dan B itu sebagai penyebut. Nah, ini harus paham nih. Lalu juga ada pecahan campuran. Yang seperti ini. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk C A per B dengan A, B, dan C merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. B ini tidak sama dengan 0 ya, jadi harus berangka 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu ada desimal, dimana kalau desimal itu dia yang koma-komaan, contoh kayak 0,2, 0,5, 75 dan seterusnya, atau 1,2, itu desimal. Lalu ada persen. Nah, di mana persen ini berarti pecahan dengan penyebut 100. Nah, ini per 100 ya, persen itu per. Jadi kalau 100% ya 100 per 100 ya 20 per 100, 35%, 35 per 100, dan seterusnya. Nah, ini yang kemungkinan akan muncul, yang kemungkinan akan ada pada saat ujian nanti. Dari semua bentuk ini, bentuk biasa, campuran, desimal atau persen, semuanya bisa dirubah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya. Nah, ini udah harus kalian bisa nih, harus paham dulu bagaimana cara merubahnya. Bapak tidak akan menjelaskan tentang perubahan satu dengan yang lainnya, karena Bapak yakin kalian di kelas 6 sudah paham bagaimana cara merubah bentuk pecahan satu dengan bentuk yang lainnya. Ya, oke. Jadi kalau belum paham, nanti Bapak akan jelasin lagi, bukan di video ini, di video yang lain. Oke, coba kita langsung masuk ke dalam contoh soal aja ya. Kita langsung masuk di nomor 1. Oke, Bapak perbesar dulu. Oke. Di nomor 1, bentuk pecahan paling sederhana dari pecahan biasa nih ya. Yang namanya penyederhanaan pecahan itu jika ada sebuah pecahan, misalnya 12 per 2 nih, berarti harus sederhanakan dengan cara membagi si pembilang dengan si penyebutnya. Atas dan bawahnya ini harus sama baginya, pembaginya harus sama. Jika dia pembaginya yang atas itu 2, yang bawah pun harus 2. Jadi sampai paling sederhana. Nah, itu konsepnya. Ya, 12 dibagi 2 itu 6 per 10. 6 per 10, maaf. Nah, ini masih bisa dibagi 2 lagi, di 3 per 5. Jika dia sudah bisa paling sederhana, itulah penyederhanaan pecahan. Nah, sama seperti si nomor 1 ini. Di sini ada 52 per 91. Ini lumayan besar ya angkanya ya, 52. Tuh, jadi angka berapa yang bisa membagi 2 pecahan ini, 2 bilangan ini? Nah, kalau ada angka 2, ada angka 1, berarti 7 bisa, 13, 3. Oh, kita coba ya, 13 ya. Lihat, 13 dikali 3 kali berapa? 3 kali 4. 3 kali 4, 12, 1, 4 kali 1, 4 tambah 1, 5. Nah, sip, temu.
Jadi 3 kali 4. Berarti 13. 52 dibagi 13 itu sama dengan 4. Sekarang 91 dibagi, sebenarnya langsung aja ya, 13 kali 7 kan 21. 3 kali 7 21 nih. Kita lihat dari angka belakangnya aja. Untuk mempermudah menganalisa angka yang harus kita pilih. Coba 7. 13 kali 7. 21. Tuh, 91. Oke, ketemu. Jadi 52 dibagi 52 per 91 itu nilai paling sederhananya adalah 4 per 7. Ada nggak 4 per 7? Oke, ada. Oke. Ya. Lanjut di nomor 2. Di nomor 2, urutan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, jadi untuk soal yang seperti ini, mengurutkan dari yang terkecil, dari yang terbesar, itu kita harus samain dulu, menyamakan semua bentuk pecahan yang ada. Di sini kan beda-beda nih. Ada yang pecahan biasa, ada yang pecahan persen, ada yang campuran, ada yang desimal. Ini kan beda-beda. Jadi kita harus samakan dulu agar mudah melihat mana yang lebih kecil dengan mana yang lebih besar. Gitu ya. Nah, biasanya kalau pecahannya mudah dirubah ke bentuk per 100, Bapak rubah ke bentuk 100. Karena kan kalau desimal mudah ya dirubah ke bentuk 100. Kalau 8 ya bisa juga sih dikali 100 dulu, nanti dibagi 8 lagi. Tapi ntar itu bolak-balik. Kita coba rubah ke bentuk desimal coba. Berarti kan 30 per 1 3 per 8 dan 1 3 per 5. Oke. Nah, ini udah ada nih. Kita rubah dulu bentuk 3 per 5 itu menjadi desimal, berarti berapa? 3 dibagi 5. 0, nambah 0-nya 6. 30. 0,6. Yang 30% berarti, udah jelas ini Maya. Nah, 30. Yang 1,35 juga udah bentuk desimal. Nggak usah dirubah lagi, orang udah bentuk desimal ya. 1, 3 per 5. Sekarang yang campuran. 8. 1 kali 8 tambah 3. 11 per 8. Berarti 11 dibagi 8. 8. 3 nambah 3. 2. 60. 7. 6. 40. 1,375. Nah, yang kita sudah ketemu, angka-angkanya sudah sama semua. Jadi tinggal kita lihat mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Di sini perintahnya disuruh mengurutkan dari yang terkecil. Nah, ini biar sama kita tambahin aja 0 yang nggak masalah. Tuh, 600. 0,300 itu paling kecil ya, karena depannya nih 0, 0, ini 1, 1. Berarti ini yang pertama. Udah pasti salah karena paling depan dia paling kiri 3 per 5. Nah, salah ya. Tinggal antara B, C, dan D. Terus berarti yang kedua 3 per 5. Nah, 3 per 5 berarti antara C dan D. Yang ketiga ini. Ketiga. Yang ketiga yang 1, oh isinya yang
C berarti ya. Isinya yang 4. Oke, isinya yang C itu udah ketahuan. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya nggak harus dirubah ke desimal aja, nak. Kamu boleh merubahnya ke bentuk apapun yang menurut kamu lebih mudah. Boleh ke biasa, pecahan biasa, boleh ke pecahan campuran. Ya kalau menurutmu lebih mudah, boleh ke persen, boleh ke desimal. Tapi menurut Bapak yang paling mudah itu sebenarnya persen, desimal itu mudah. Karena kan ya per 100 kan. Jadi lebih mudah aja gitu. Oke, lanjut. Nomor 3. Nah, kalau pengurangan, sebenarnya kalau pengurangan Bapak jelasin dulu sedikit. Jumlahan contoh 2 ditambah 1/3. Kita harus menyamakan dulu nih. Menyamakan dulu penyebutnya. Boleh pakai KPK 2 dan 3. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 4 8. 3 kali 1 3, 3 kali 2 6 nih. Ada ketemu berarti 2-nya dikali 3 karena 1 2 3 berarti dikali 3 ya. Nah, 3-nya dikali 2 1 2 kali 2 ketemu di angka 6. Nah, 1 kali 3 3, 1 kali 2, 2. Jadi 5/6. Nah, sederhananya jadi harus menyamakan penyebut. Mau itu penjumlahan atau pengurangan. Harus sama-sama dirubah bentuknya. Angkanya harus sama penyebutnya. Oke, di sini kan pengurangan nih. 3, 1/8 kita rubah. 3, 1/8. Sebenarnya bisa aja. Bisa aja gini, 3 1 dikurang 1 5/12. Mau langsung boleh. Jadi kan dikurang 5/12 ini juga boleh seperti ini. Atau kalian rubah bentuknya ke bentuk biasa. Yang ini dulu ya, kita coba ya. Apakah ketemu? Kurang 1 2. Nah, ini ada 2 tuh. 2 2 1 1. Tapi belum tentu. Nah, terus kita samakan 12 berarti kan 8-nya dikali 3 ya, pakai KPK seperti tadi. 12-nya dikali. Tuh kan, nggak ketemu. Jadi kita rubah bentuknya ke pecahan biasa semua. 3 1/8. 3 kali 8 tambah 1. Berarti 20 kurang 17/12. Nah, ini sama aja. 8-nya dikali 3, 25-nya dikali 3, 12-nya dikali 2, 17-nya dikali juga. Sama dengan sama-sama berapa kira-kira? 24 ya. 25 dikali 3, 75 dikurang 17, 2, 34 ya. 17 kali 2 itu 34. Sama 4 sama dengan 40. 1/24. Nah, tinggal kita. Ini 24 nih. 12 sudah pasti salah. Udah pasti salah. 24 dikali 1. Sisanya berapa ya? Sisanya berarti 41 kurang 24, 17 ya. Oke, 17. Sip. Isinya yang C. Gitu ya, nak ya. Mau dia penjumlahan, mau dia pengurangan, caranya sama. Disamakan dulu penyebutnya. Kita bisa menggunakan KPK seperti yang tadi Bapak contohkan. Gitu. Kita lanjut. Nomor 4. Nah, di sini ada pembagian. Kalau pembagian sama. Kalau pembagian sama seperti perkalian. 8 sama dengan 8/9. Rubah deh pembaginya menjadi perkalian 4. Nah, ini bisa dicoret. 1, 3. Coret. 1, 4, 3. Berarti 1, 1. Tuh ada. Oke. Di sini dulu mungkin ya. Penjelasan dari Bapak. Kalau perkalian dan pembagian mudah tinggal dicoret-coret aja. Kalau pembagian ditukar, kalau perkalian langsung perkalikan.